mau lihat mumi Firaun. Ya. Halo semuanya, seperti namanya, Arunika dengan senang hati akan menyinari harimu agar lebih menyenangkan. Kali ini Arunika mau ngajak kamu jalan-jalan ke The National Museum of Egyptian Civilization atau NMEC di Kairo, Mesir. Enjoy watching! NMEC atau Museum Nasional Peradaban Mesir yang terletak di Kairo Lama Mesir ini menyajikan kekayaan dan keragaman peradaban Mesir dari zaman prasejarah hingga saat ini dengan pengelolaan di bawah naungan Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir. Halo pagi, sekarang lagi di Museum National Museum of Egyptian Civilization. Mau lihat mumi Firaun, ada kiswah Ka'bah juga dan macam-macam. Nanti kita lihat di dalam ya. Tempatnya dari atas naiknya. Saat itu, travel agent kami meminta biaya untuk membayar tiket masuk sebesar 35 USD atau sekitar Rp552.000. Namun, ketika Arunika cek di website NMEC, cukup mengagetkan karena ternyata sangat jauh selisihnya. Harga tiket untuk warga negara asing sebesar 500 pound Mesir atau sekitar Rp166.000 untuk kategori umum dan sebesar 40 pound Mesir atau sekitar Rp13.000 untuk pelajar. Sedangkan untuk warga negara Mesir cukup murah, yaitu sebesar 80 pound Mesir atau sekitar Rp26.000 untuk umum dan 40 pound Mesir atau sekitar Rp13.000 untuk pelajar. Jadi nanti kita dengar tour guide ngomong tuh dari sini nih. Ini buat volumenya. Museum seluas 33,5 hektar ini mencakup ruang pameran, teater, ruang pertemuan, ruang kelas, gedung bioskop, area teater Romawi, dan toko cenderamata. Koleksi museum dibagi menjadi dua wilayah, satu tematik dan yang lainnya kronologis. Area tematiknya termasuk salah satunya yaitu Galeri Mumi Kerajaan. Pada Galeri Mumi Kerajaan, terdapat 9 layar 3D dipasang di dindingnya, dengan menampilkan sejarah Mesir dan barang antik Firaun. Perlu diperhatikan bahwa dokumentasi foto atau video tidak diperbolehkan di dalam aula mumi untuk tujuan pelestarian. Desain aula mumi kerajaan disertai dengan pencahayaan redup,
agar pengunjung merasa berada di dalam kuburan sungguhan, dan berjalan-jalan di lembah para raja, tempat sebagian besar mumi awalnya beristirahat. Aula mumi kerajaan terdiri dari 22 mumi, meliputi 18 mumi raja dan 4 mumi ratu. Ini adalah jenazah Fir'aun Ramses II. Banyak pakar yang cenderung meyakini sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Meskipun identitas Fir'aun dalam kisah Nabi Musa alaihi salam telah banyak diperdebatkan. Al-Quran dan Alkitab menyatakan bahwa Fir'aun tenggelam di laut. Namun, Al-Quran berbeda dengan Alkitab, dengan memberikan pernyataan bahwa jenazah Fir'aun yang tenggelam diselamatkan sebagai tanda bagi generasi mendatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 92. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya, kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Pernyataan Al-Quran tentang penyelamatan jenazah Fir'aun sepenuhnya sesuai dengan fakta bahwa jenazah Ramses II masih bertahan dalam bentuk mumi. Untuk wilayah kronologis, berada di galeri utama yang memandu pengunjung untuk memperoleh gambaran tentang peradaban Mesir dan pencapaian terpentingnya melalui berbagai era, mulai dari zaman prasejarah dan melalui era Fir'aun, Yunani, Koptik, dan Islam, hingga era modern dan era kontemporer selain budaya tradisional yang diwarisi masyarakat Mesir atau yang dikenal dengan popular heritage. Ini adalah skarab, yaitu jimat berbentuk kumbang dan segel. Skarab juga memiliki makna keagamaan dan terkadang berperan dalam praktik pemakaman Mesir. Keranjang Mesir. Orang Mesir kuno membuatnya dengan serat papirus, rumput gergaji, dan tanaman berduri, serta daun kurma dan kurma sebagai bahan yang murah dan tersedia di lingkungan mereka karena kelangkaan kayu di Mesir. The Birth of Isis. Kemungkinan besar plakat kelahiran Isis ini bergambar Dewi Kacang sedang melahirkan Isis, yakni Dewi Cinta, penyembuhan, kesuburan, sihir, dan bulan Mesir. Memiliki arti penting dalam kepercayaan agama Mesir kuno. Jam air dari Amenhotep III. Sebuah jam air pualam ini dihiasi dengan prasasti yang mengungkap zodiak Mesir. Digunakan sebagai metode penunjuk waktu yang cermat pada zaman tersebut. Peti mati kayu yang dilapisi emas dan dihiasi dengan himne dari kitab orang mati ini dimaksudkan untuk melindungi Nejemank dalam perjalanannya menuju akhirat. Peti mati ini telah mengalami kejadian yang cukup menghebohkan pada tahun 2018. Ketika Kim Kardashian berfoto sebelahan dengan peti mati ini pada acara Met Gala. Foto itu sampai kepada salah satu pencuri yang merasa telah dibohongi oleh rekan-rekan pencuri lainnya, karena ia tidak pernah dibayar untuk menggali dan menyelundupkan peti mati tersebut. Dia kemudian melaporkan hal ini kepada asisten jaksa wilayah Manhattan. Met lalu menutup pameran Nejemank yang sedang berlangsung dan mengembalikan peti mati tersebut ke Mesir. Sebelumnya, makam Nejemank dijarah pada tahun 2011. Dan peti matinya diselundupkan keluar Mesir. Karya tersebut diangkut melalui beberapa negara, dan kemudian dijual dengan dokumen palsu ke Metropolitan Museum of Art dengan harga $4 juta. Tenda mahmal dari Raja Farouk ini dibawa dengan unta utama dalam prosesi pengiriman kiswah dari Mesir ke Arab Saudi, melambangkan perjalanan suci yang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Tenda pemurnian ini adalah tenda kulit kuno Ratu Isetemkep II yang digunakan secara cermat untuk ritual suci pemurnian tubuh sebelum mumifikasi. Ini adalah peti mati Senejem. Ia merupakan pengrajin yang mengerjakan dekorasi makam kerajaan seperti makam Raja Seti I dan Ramses II di Lembah Para Raja. Peti ini dihiasi dengan adegan penguburan Dewi Pelindung dari Kitab Orang Mati. Sementara Senejem menerima perbekalan dari Dewi Pohon. Dan tutupnya menggambarkan dia dalam pakaian duniawi dengan rok panjang dari linen putih. Akhenaten, seorang Firaun Mesir kuno, penguasa ke-10 dari dinasti ke-18. Ia dikenal karena melakukan perubahan besar dalam budaya agama, dari tradisional Mesir yang politeisme menjadi monoteisme dengan memperkenalkan Atenisme, atau ibadah yang berpusat kepada Aten, dewa matahari. Untuk menunjukkan pengabdiannya kepada Aten, Amenhotep IV mengubah namanya menjadi Akhenaten. Setelah kematiannya, namanya tidak diakui dalam daftar penguasa oleh para Fir'aun selanjutnya. Mereka mendiskreditkan Akhenaten dan penerus langsungnya, dan menyebut Akhenaten sebagai musuh
atau penjahat dalam catatan arsip. Sarcophagus of Kai. Kai adalah salah satu negarawan paling penting selama Kerajaan Baru. Sarcophagus Anthropoidnya mencatatkan posisinya sebagai pembawa kipas di sebelah kanan raja dan kepala pengawas negara-negara asing di selatan. Patung Nilos ini merupakan personifikasi Sungai Nil pada masa Kekaisaran Romawi dan merupakan asal-muasal nama Nil. Di area galeri utama juga terdapat galeri tekstil yang memberikan wawasan tentang evolusi kain Mesir dan industri tekstil selama ribuan tahun. Penutup Bab el-Taubah, sebuah kiswah atau penutup yang menghiasi Ka'bah suci di Mekah. Sejak tahun 1941, karya khusus ini telah menghiasi Bab el-Taubah, pintu internal Ka'bah, sebuah peninggalan yang memiliki makna sejarah dan keagamaan yang mendalam. Tonton keseruan-keseruan lainnya di video selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching.